Panggil para pimpin berdoanya ke depan. Semua berdoa dengan khusyuk. Semua tangannya diangkat ke atas. Berdoa dimulai. Sebagai literasinya kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu nasional dulu. Semua berdiri. Kita nyanyikan lagu. Ya. Dari siapa ya? Semua yang semangat ya nyanyinya ya. Nah, ini untuk yang kemarin apa yang sudah kita pelajari kemarin? Kita pelajari kemarin menentukan informasi dengan kata tanya. Ya, kata tanya apa? Adik Simba. Adik Simba itu apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, terus satu lagi apa kemarin? Penyesuaian makhluk hidup. Penyesuaian makhluk hidup pada lingkungannya. Ya,
yang disajikan, peserta didik mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan informasi penting dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana dengan benar. Yang ketiga, setelah mencermati video yang disajikan, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, peserta didik dapat menuliskan manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita dengan benar. Nah, sekarang perhatikan tayangan video ini disimak baik-baik, diamati ya. Nah, semua perhatikan cerita yang ada di sini. Semua perhatikan, temukan informasinya. Hari Minggu ini adalah hari terakhir libur sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai. Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain. Iya benar, bermain terus juga lama-lama memang membosankan. Bagaimana kalau kita mampir ke gedung sekolah sebentar? Boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar. Pasti seru menjelajah ke sekolah di saat tidak ada siapapun. Benar, seperti ekspedisi perburuan harta karun ya. Katanya gedung sekolah heran kalau tidak ada siapapun. Kalian nanti tidak boleh main minta pulang ya. Tidak, kami bukan penakut. Mereka pergi ke gedung sekolah yang berada tak jauh dari taman sambil bersenang-senang sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak bagus sekali gedung sekolah kita. Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah rumahnya hanya di belakang sekolah? Mereka tidak butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang berbaring lemah di tempat tidur. Ternyata Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Bu, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan? Kami tadi mau ke sekolah, Pak. Iya Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras, sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Apakah keadaan sekolah benar-benar kotor? Iya Pak, halaman penuh bau kering. Kemudian juga sudah tinggi. Dan
itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama, bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit. Pak Yanto istirahat saja, biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang urus. Ini kunci ruang kelasnya. Thanks Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Siapa? Indra, Nadia, Bonita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan menghadang lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Bonita mendapatkan tugas untuk membersihkan rambut dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih-bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Terus untuk kita semua, kelompok Hindu, Indra, Nadia, Bonita, Okto. Karena sudah selesai, yuk kita kembali ke Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Tunggu sebentar. Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Benar juga. Bagaimana kalau kita belikan buah-buahan? Kita sisihkan uang saku kita sedikit untuk membeli buah. Ide bagus. Yuk, segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot-repot membawa buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah membantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami digotong royong sedang membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diatur membantu. Demikianlah akhir kisah empat sahabat yang selalu kompak ini. Itulah tadi cerita yang bisa kita amati tadi. Dari yang cerita itu tadi, apa yang bisa kita dapatkan? Bagaimana kalau kita ngambil sudut Apa itu? Untuk apa? informasi? Apa? Menggali. Iya. Menggali informasi. Menggali informasi itu dengan menggunakan apa? Kata tanya. Kata tanya. Biasa kita sebut dengan apa? Biasa kita sebut dengan Simba. Nah, dari yang bacaan dari cerita tadi, kita dapat menemukan beberapa percakapan mereka yang menggunakan kata tanya. Apa
Yang ketiga apa? Kenapa kelas masih seperti itu ya? Kenapa kelas masih Kotor kotor seperti itu ya? Tanda tanya. Nah, tanda tanya. Itu 3. Yang keempat, bagaimana kalau kita tanya pada saja? Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Nah, berikutnya, tolong siapa yang sebutkan, angkat tangan. Yang tahu lagi, ya? Apa lagi? Apakah gedung sekolah benar-benar sangat kotor? Apakah gedung sekolah Benar-benar sangat kotor. Apakah gedung sekolah benar-benar Sangat kotor. benar-benar sangat kotor? Terus siapa lagi? Apa nak? Bagaimana Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ya. Terus bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ada lagi? Ya? Bagaimana Pak Yanto menyebutkan sekolah sementara dia sedang sakit? Iya, bagaimana Pak Yanto Pak Yanto apa? Bisa membersihkan sekolah sekolah sementara dia sakit. Ada lagi? Bagaimana kalau kita belikan buku-bukuan? Bagaimana? Oh ya, bagaimana kalau kita belikan buah-buahan? Nah, ini kita menggali informasinya ya, apa namanya? Menggunakan kata tanya. Nah, ini percakapan yang ada di dalam cerita tadi. Nah, terus mereka itu apa yang mereka lakukan tadi? Bergotong royong membersihkan kelas. Nah, apa manfaatnya? Pekerjaan berat menjadi ringan. Terus menjadi cepat selesai. apa? Cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai. Nah, itu manfaat dari kita bekerja sama, yang gotong royong itu tadi ya. Nah, sekarang perhatikan ini. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan Ingat belajar baik-baik waktu materinya. pelajaran bahasa Indonesia. Katakannya untuk membuat pikiran suatu teks. Informasi penting dari sebuah teks akan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Kata pikiran dapat dibuat menggunakan kata tabel. Tidak kembali beberapa kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi?
bagaimana? Cara mengumpulkan informasi penting tindakan keuangan. Pertama, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya berkaitan dengan isi teks. Kedua, carilah jawaban dari pertanyaan tersebut pada teks. Ketiga, gunakan jawaban tersebut sebagai informasi penting yang dapat ditemukan di dalam teks. Berikut contoh tentang pikiran yang didapatkan keduanya. Selanjutnya, identifikasi informasi penting suatu teks. Ayo belajar mengidentifikasi informasi penting menggunakan kata-kata apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Ingat kembali prinsip-prinsip yang kata-kata tersebut. Bacalah teks berikut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi, kata-kata yang tepat adalah kapan. Dari kalimat tersebut, kalimat tandanya adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo, carilah sebuah teks di buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya, temukan informasi penting. Nah, itu tadi ya tentang menggali informasi. Nah, kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks, yaitu informasi ya. Informasi penting dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran dapat dibuat menggunakan apa? Nah, kata tanya sering kita sebut dengan apa tadi? Simba. Nah, apa? Nah, di sini kegunaannya ada. Ya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, sesuai dengan kegunaannya. Nah, sekarang ini peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Nanti kita saat menggali informasi itu pada teks sejarah ya tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang perhatikan yang video ini. Video ini diamati baik-baik, diperhatikan. Di video kali ini kita akan melakukan belajar PPKN. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia terkenal akan keberagaman suku, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa kita. Untuk menjaga semangat
Itu tadi video yang sudah kita cermati. Nah, di situ tadi makna persatuan dalam perbedaan. Apa tadi yang pertama? Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Yang kedua, Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Yang keempat, untuk menjaga semangat persatuan dan perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Nah, di situ ada makna persatuan dalam perbedaan, ada manfaatnya. Nah, seperti yang manfaat yang kita dapatkan dari cerita yang pertama tadi. Apa tadi manfaatnya? Tadi yang video pertama kali tadi. Pekerjaan Jadi lebih ringan. pekerjaan berat jadi lebih ringan. Terus Kerjaan jadi cepat selesai. pekerjaan menjadi cepat selesai. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Nah, sekarang ambil telunjuk masing-masing, jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini putar searah jarum jam. Taruh jarum jam. Putar terus cepat, lebih cepat, pelan, cepat. Pegang mata, hidung, telinga, mulut. Iya, konsentrasinya sudah. Gimana? Sudah apa namanya? Fresh lagi kita? Sudah bisa ke selanjutnya? Sudah. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya dulu. Nah, sesuai yang kemarin dari peringkat 1, 2, berarti 1 sini, 2, 3, 4. Ayo, kita mulai. Pak ambil kelompoknya masing-masing di tempat masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya, sampai 20 sudah? Iya. Ini kelompok 1. Kelompok 1 kemarin apa? Mawar. Ini kelompok melatih. Kelompok 2. Ini anggrek. Ini panangan. Nah, sekarang ibu bagikan ini secara rapi. Satu, 2, 3, 4. Nah, langkah-langkahnya ya. Nah, di situ langkah-langkahnya. Perhatikan ya langkah-langkah dalam mengerjakannya. Langkah-langkahnya. Semua perhatikan dulu. Nah, langkah yang pertama. Bacalah teks yang berjudul Peristiwa Penting Menjelang Proklamasi Kemerdekaan dengan cermat. Yang kedua, tentukan informasi penting menggunakan aspek kata tanya yang biasa kita sebut dengan adjektiva. Yang ketiga, tuangkan pada peta pikiran yang tersedia. 4, bersama kelompokmu perhatikan gambar berikut dan diskusikanlah untuk menuliskan manfaat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita dengan benar. Yang kelima, setiap kelompok bacakan hasil diskusi di depan kelas dengan suara yang lantang. Itu nanti kalau sudah selesai. Nah, sekarang
ketiga ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, yang di tengah itu tulis ya, apa namanya? Itu dulu. Nah, yang di tengah itu tulis dulu ya. Yang ini. Ya. Yang ini ya, yang ini kesimpulannya. Ini judulnya. Judul dari bacaan tadi apa? Ya. Yang di warna kuning itu judulnya ya? Dibaca judul bacaan. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Yang tadi ya, yang bawahnya itu kesimpulannya. Ya. Ini jangan sampai lupa ya yang bawah. Sudah lah, yang tadi. Sudah. Belum. Jangan sampai kelewatan ya, yang ini lihat juga ya. Ini. Ya, ini jangan sampai kelewatan. Iya, itu aja nih.
5 menit lagi. Ayo, semangat mengerjakannya. Ayo. Ya.
Sudah. Oh, satu lagi. Kelompok ini. Yang PKN yang belakangnya. Nah, sudah selesai semua? Sudah? Sudah? Saya lagi 2 menit lagi. Ya. 2, 3, ini yang belum. Bentar. Ya, kita tunggu ya kelompok 4 dulu ya. Kurang 1 lagi. Oh, sudah. Nah, sekarang sudah selesai. Sudah selesai semua. Berarti sekarang presentasi. Waktunya kita presentasi dulu. Jadi, untuk masing-masing kelompok maju sama-sama ke depan, presentasikan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Ayo, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan. Ya semua. Ayo maju semua. Ya. Yang membaca di tengah. Yang membaca di tengah. Membaca di tengah. Ya. Ya. Ini ya, semua saat kelompok 1 mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya, kelompok lain perhatikan untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin
presentasikan hasil diskusi kami. Apa dimaksud baca di atas? Mengapa Marsikal Chelsea memanggil ketiga tokoh Indonesia? Siapa saja tokoh yang pergi membeli Panglima Besar Tentara Jepang? Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut? Kapan tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu? Di mana pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia? Ya, yang lainnya yuk perhatikan namanya yang Kita presentasi. pikiran dengan teman yang dikelompokkan. Kembangkan informasi pada pikiran menggunakan kalimat sendiri. Serahkanlah hasil pekerjaanmu kepada dirimu. Perjuangan awal menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada bacaan di atas terjadi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Marsikal Chelsea ingin menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang adalah Ken Soekarno Hatta dan D.R. Bina Ferry Bino Dini. Pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan di Jalan Saigon tanggal 9 Agustus 1945. Tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Setelah pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia menyusun ketegangan di dalam negeri antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait perbedaan dan kesamaan? Jawaban tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada. Apakah kamu telah mendapatkan nilai-nilai perhubungan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupannya sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Sudah saya jelaskan setiap hari. Contoh kegiatan 1. Saya tetap bermain dengan tetangga meskipun agama kami berbeda. 2. Tidak mengganggu teman saat beribadah. 3. Ikut bergotong royong membersihkan desa. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Manfaat yang saya peroleh: 1. Memiliki teman yang banyak. 2. Hidup di lingkungan sosial yang baik. C. Kesatuan dan persatuan di sekitarku semakin kuat. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 1, hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang tanggapan dari masing-masing kelompok. Ya, dari kelompok 2 menanggapi dari kelompok 1. Menurut kami, yang mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana sudah benar. Tetapi yang apa itu belum tepat jawabannya. Yang benar itu apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas. Nah, tadi di kelompok 1 yang apa itu kurang tepat. Tulis jawaban yang tepatnya menurut pendapat kelompok 2. Bisa diulangi, Sarah? Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Ya, sudah. Nah, ada lagi tanggapannya? Ya. Yang saya perhatikan ketika bermain dengan mereka adalah bermain dengan gembira dan tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada. Saya juga akan menghormati agama maupun suku dan jenis kelamin teman-teman. Ya, itu tanggapan dari kelompok 3 yang belakang, yang unsur manfaat persatuan dalam perbedaan itu tadi, yang PKM. Sudah? Selesai ditulis? Sudah. Nah, itu tadi penampilan dari kelompok 1. Nah, kita beri tepuk tangan dulu. Sebelum
lollipop masing-masing. Ya. Ya. Nah, karena sudah semangat maju, yang lainnya jangan mau kalah dengan yang kelompok 1. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya, silakan berada di tempat duduk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Ya, yang membaca di tengah. Semua perhatikan, siapkan, perhatikan dan sampaikan tanggapannya pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Mengapa bangsa Indonesia diberi kemerdekaan? Siapa saja yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang? Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut? Kapan tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu? Di mana pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia? Kesimpulannya, pada bacaan di atas terjadi peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Yang saya perhatikan ketika bermain dengan mereka adalah bermain dengan gembira dan tidak membeda-bedakan perbedaan yang ada. Saya juga akan menghormati agama maupun suku dan jenis kelamin teman-teman. 2. Tidak saya terapkan setiap hari. Mengganggu teman yang sedang beribadah meskipun agama yang dianggap berbeda dengan saya. Membeda-bedakan teman. Tidak ikut gotong royong membersihkan desa ketika hari libur. 3. Memiliki banyak teman, hidup di lingkungan sosial yang baik, hidup di lingkungan dan persatuan desa kita semakin kuat. Nah, sekarang tanggapan dari kelompok ayah, silakan. Menurut kami, untuk yang apa, siapa, bagaimana, kapan, dan dimana itu sudah benar. Tetapi yang mengapa itu seharusnya mengapa kan sebab produksi memanggil ketiga tokoh Indonesia. Ya, pendapat dari kelompok 2 yang mengapa? Ya. Bisa diulang lagi, minta diulangi lagi. Mengapa SDK produksi memanggil ketiga tokoh Indonesia? Ya. Sudah? Oh iya. Yang PKN. Yang kegiatan 2 ya. Menurut kami yang nomor 1 dan 3 itu sudah benar, tetapi yang nomor 2 itu sudah saya terapkan setiap hari. Contoh kegiatannya, saya tetap bermain dengan tetangga meskipun agama kami berbeda. B. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah meskipun agama yang dianggap berbeda dengan saya. C. Ikut gotong royong membersihkan desa ketika hari libur. Nah, itu tanggapan dari kelompok berapa? 3. Nah, sekarang itu setelah tadi penampilan hasil diskusi kelompok 2. Nah, sama kelompok 1 tadi ya. Nah, karena maju tampil kita beri ya. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 3.
bacaan di atas. Mengapa Marcelo Sulawesi memanggil ketiga tokoh Indonesia? Kenapa Insinyur Soekarno dan tokoh lainnya ingin menemui Panglima Besar Tentara Jepang? Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut? Kapan tentara Jepang terdesak oleh tentara Sekutu? Di mana pertemuan antara Jepang dan pemerintah Indonesia? Yang saya perhatikan ketika bermain dengan mereka adalah bermain dengan gembira dan tidak berbeda perbedaan yang ada. Saya juga akan menghormati agama maupun suku dan jenis umat. Nomor 2. Sudah saya terapkan setiap hari. Contoh kegiatan A. Saya pernah bermain dengan tetangga meskipun agamanya yang berbeda. B. Tidak menyambut anak sedang beribadah meskipun agama yang berbeda dengan saya. C. Tidak, manfaat yang saya peroleh dari nilai-nilai tersebut adalah A. Tidak memiliki B. Tidak sosial tidak baik. C. Kesatuan dan kesatuan semakin tidak tercipta. Nah, itulah tadi hasil diskusi kelompok 3. Tanggapannya dari kelompok 4 ya, kelompok 4. Perhatikan ya tanggapannya dari kelompok 4. Menurut saya, apa mengapa siapa bagaimana di mana itu sudah benar. Tapi yang siapa saja orang yang aku menemui Iya, itu pendapat dari kelompok 4. Oh, minta diulangi. siapa saja Tulis. tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Negara Jepang. Sudah? Ya. Nah, itu tanggapan dari kelompok 4 tadi. Nah, sekarang ya dulu semua dapat. Karena sudah berani ya tampil. Iya, sama-sama. Sekarang kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 4 maju, yang membaca di tengah. Mana satunya? Satunya hilang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Mengapa Mas Hendra Sulawesi memanggil ketiga tokoh Indonesia? Siapa saja tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang? Bagaimana pertemuan Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri? Kapan tentara Jepang mendesak oleh tentara Sekutu? Di mana pertempuran antara Jepang dan pemerintah Indonesia? Nah, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Tanggapannya? Oh ya, silakan. Menurut saya, Ditulis ya. mengapa, siapa, kapan, di mana itu sudah benar. Tetapi yang bagaimana itu seharusnya bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut. Ya, bagaimana ya tadi? Sudah? Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Tunggu. Nah, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Silakan kembali ke
dalam perbedaan tadi ya. Apa tadi? Manfaatnya? Manfaatnya banyak teman. Memiliki banyak teman.